Namamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masih banyak yang tidak mengerti bahwa ketika Yesus menampilkan diri sebagai penggenapan hukum Taurat, yang artinya juga penyempurna atau kepenuhan dari hukum Taurat, dan menjadikan dirinya sebagai hukum yang baru, sebetulnya bisa dikatakan bahwa dia adalah pengganti hukum yang baru. Mereka berpatokan pada kata-kata bahwa satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, dengan pengandaian bahwa hukum Taurat masih berlaku. Padahal kalau kita cermati dalam Injil Matius yang menjadi bagian dari khotbah di bukit, ada 6 poin yang menjadi titik balik supaya kita bisa mengerti bahwa penggenapan dan penyempurnaan Yesus terhadap hukum Taurat tidak lain juga hampir mengatakan ada hukum baru yang harus dipakai. Salah satunya ketika hukum lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi sebagai hukum balas dendam, Yesus menggantinya dengan hukum pengampunan dan tidak ada balas dendam. Lalu juga ketika misalnya ada orang yang bersumpah demi Allah, Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah demi Allah maupun demi langit atau juga demi bumi, karena semuanya tidak bisa dilepaskan dari Allah. Lalu juga ketika hukum lama mengatakan tentang orang yang berzina harus dihukum, Yesus mengatakan bahwa ketika orang memandang perempuan dan menginginkannya, itu saja sudah menjadi pelanggaran dari hukum perzinahan. Nah, ada 6 poin yang menjadi titik balik bagaimana kita memahami bahwa hukum Taurat sudah disempurnakan dan digenapi oleh Yesus, dan bahkan kemudian menjadi hukum yang ditingkatkan lebih sempurna lagi. Bahwa tidak dihapus satu titik pun dari kitab suci, dan ada sampai sekarang memang iya, tetapi bahkan hampir semua hukum Taurat kecuali 10 perintah Allah tidak dilaksanakan lagi oleh orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus. Maka mari kita memakai hukum yang baru yang dibawa oleh Yesus sebagai penyempurnaan dan kegenapan hukum Taurat, supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang mengenal hukum Allah dan kehendaknya sendiri semakin lama semakin sempurna dalam pribadi yang hidup, yaitu Yesus sendiri dari Nazaret, yang tidak lain adalah Allah yang menjadi manusia bagi kita, supaya kita bisa melaksanakan hukum secara lebih hidup, lebih konkret, lebih nyata dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.